Aku menghabiskan 12 tahun membangun benteng untuk melindungi putriku dari dunia yang kejam. Namun, aku baru sadar bahwa musuh yang paling berbahaya tidak mengetuk pintu dari luar, dia sudah ada di dalam, memakai wajah malaikat yang paling kucintai dan berkomplot dengan pria yang paling ingin kulupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Layar Kehidupan. Semoga bunda semua dalam keadaan sehat, dan jangan lupa subscribe channel ini biar bunda nggak ketinggalan ceritanya. Langsung saja, ini ceritanya yang bakalan buat bunda sedih. Dunia yang kubangun selama 12 tahun terakhir adalah sebuah menara gading yang sempurna. Setidaknya itulah yang aku percayai setiap kali aku melihat pantulan wajahku di cermin besar ruang tamu. Namaku Sari, seorang perancang busana yang dikenal karena ketelitianku pada detail terkecil. Namun, ironisnya, aku justru melewatkan detail paling besar yang terjadi tepat di bawah hidungku sendiri. Pagi itu dimulai seperti pagi-pagi biasanya. Aroma kopi yang baru diseduh memenuhi dapur, bercampur dengan wangi roti panggang yang menjadi menu favorit Tiara. Putri tunggalku itu adalah mahakarya terbaik dalam hidupku. Dia cantik, memiliki senyum yang mampu mencairkan suasana paling kaku sekalipun. Dan yang terpenting, dia adalah sahabat terbaikku. Kami berbagi segalanya, mulai dari gosip tentang pelanggan yang cerewet, hingga pilihan warna untuk koleksi musim terbaruku. "Ibu, apakah anting ini cocok dengan gaun biruku?" tanya Tiara sambil memutar tubuhnya di depan cermin. Aku menatapnya dengan penuh rasa bangga. Dia sudah tumbuh menjadi gadis remaja yang mempesona. "Tentu, sayang. Apapun yang kamu pakai selalu terlihat luar biasa. Kamu mewarisi selera seni ibu," jawabku sambil membelai rambutnya yang halus. Tiara tersenyum, namun ada sesuatu yang berbeda di matanya. Ada sebuah binar yang belum pernah kulihat sebelumnya, binar yang biasanya dimiliki oleh seseorang yang sedang jatuh cinta. Aku sempat mengira itu hanyalah pengaruh dari teman kampusnya, mungkin seorang mahasiswa tampan yang sedang mendekatinya. Aku merasa tenang karena aku yakin telah mendidiknya menjadi wanita yang cerdas dalam memilih pria. Aku selalu mewanti-wantinya bahwa seorang pria harus dinilai dari cara dia menghormati ibunya, bukan dari janji-janji manisnya. Sepanjang sarapan, Tiara lebih banyak menatap layar ponselnya daripada menyentuh rotinya. Jemarinya menari dengan lincah di atas kaca. Sesekali dia tertawa kecil, seolah ada seseorang di balik layar itu yang sedang membisikkan lelucon paling lucu di dunia. "Siapa, Ra? Teman baru?" tanyaku mencoba santai. Dia tersentak sedikit, lalu mematikan layar ponselnya dengan gerakan yang terlalu cepat untuk ukuran orang yang tidak menyembunyikan sesuatu. "Hanya teman kelompok belajar, Bu. Dia sangat lucu." Aku mengangguk, mencoba menepis rasa curiga yang tiba-tiba muncul di ulu hati. Aku tidak ingin menjadi ibu yang protektif secara berlebihan. Namun, sebuah firasat tajam tiba-tiba menusuk nuraniku. Ada sebuah rahasia yang mulai tumbuh di antara kami. Sebuah retakan kecil pada menara gading yang selama ini kujaga dengan seluruh jiwaku. Masa lalu seharusnya tetap menjadi masa lalu, sebuah buku yang sudah hatam dibaca dan diletakkan di rak paling belakang yang berdebu. Namun, bagiku, masa lalu adalah sebuah luka yang tidak pernah benar-benar mengering, hanya tertutup oleh perban kemewahan dan kesuksesan yang kupaksakan 12 tahun yang lalu. Aku menutup pintu rumah dengan dentuman keras, mengusir Bram beserta semua janji palsunya. Aku masih ingat bagaimana rasanya berdiri di tengah ruang tamu yang kosong, mendekap Tiara yang saat itu masih balita, berjanji pada diri sendiri bahwa pria itu tidak akan pernah lagi memiliki akses ke dalam hidup kami. Aku mengubah nomor telepon, pindah ke kota lain, dan membangun karier dari nol hingga namaku dikenal di panggung mode nasional. "Ibu, kenapa melamun?" Kopinya sudah dingin,
Suara Tiara membuyarkan lamunanku. Aku tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan badai yang tiba-tiba bergemuruh di dadaku. Hanya memikirkan konsep pagelaran busana bulan depan, Ra. Tiara mengangguk. Namun perhatiannya segera kembali pada ponsel yang diletakkan di samping piringnya. Sejak pagi tadi, benda itu bergetar setidaknya 10 kali. Setiap kali notifikasi muncul, Tiara akan segera membalikan ponselnya dengan gerakan protektif sore harinya. Saat aku sedang memeriksa beberapa sketsa di ruang kerja, aku melihat Tiara bersiap sayap untuk pergi. Dia mengenakan gaun sutra berwarna coklat pucat, koleksi terbatas yang aku rancang khusus untuknya. Dia terlihat terlalu anggun untuk sekadar pergi ke perpustakaan. "Ada janji dengan teman kelompok belajar lagi?" tanyaku sambil mencoba tetap fokus pada kertas di depanku. "Iya, Bu. Kami butuh suasana baru. Jadi kami akan berdiskusi di sebuah kafe di pusat kota. Mungkin aku akan pulang sedikit terlambat," jawabnya sambil mencium pipiku sekilas. Aroma parfumnya sangat menyengat, parfum mahal yang belum pernah kubelikan untuknya. Setelah suara mobilnya menjauh, aku terduduk di kursi kerja dengan perasaan tidak tenang. Sebuah dorongan impulsif membuatku masuk ke kamar Tiara. Aku tahu ini salah, namun insting seorang ibu memberitahuku ada sesuatu yang tidak beres. Di atas meja riasnya, aku menemukan sebuah kotak perhiasan kecil dari beludru hitam. Di dalamnya, terdapat sebuah kalung emas dengan liontin berbentuk inisial huruf B. Jantungku berdegup kencang. B? Apakah itu inisial teman pria di kampusnya? Ataukah itu sebuah kebetulan yang sangat mengerikan? Aku mencoba menenangkan diri. Ada ribuan nama yang dimulai dengan huruf B. Namun, saat aku merapikan spray tempat tidurnya, aku menemukan selembar kartu ucapan yang terselip di bawah bantal. Tulisan tangan di sana sangat aku kenali. Tulisan dengan lengkungan khas yang dulu sering mengisi surat-surat cinta untukku. Untuk putriku yang tercantik. Maafkan ayah yang terlambat kembali. Mari kita tebus waktu yang hilang tanpa sepengetahuan siapapun. Duniaku serasa runtuh. Bram tidak hanya kembali, dia telah menyusup ke dalam hati putriku tanpa aku sadari. Surat itu gemetar di tanganku. Setiap tarikan garis pada huruf-huruf Nia seolah menjadi duri yang menusuk telapak tanganku. 11 tahun aku berlari, 11 tahun aku membangun dinding setinggi langit, namun Bram berhasil menemukan celah terkecil untuk masuk. Rasa ingin tahu seorang anak akan sosok ayahnya. Malam itu, aku tidak bisa memejamkan mata. Aku duduk di ruang tengah yang gelap, hanya ditemani cahaya lampu jalan yang masuk melalui celah gorden. Pukul 22:30, suara mobil Tiara terdengar memasuki halaman. Aku segera bersembunyi di balik pilar, mematikan semua rasa takutku dan menggantinya dengan kewaspadaan yang tajam. Tiara masuk dengan langkah ringan, hampir seperti melayang. Wajahnya berseri-seri. Ia memegang sebuah tas belanja dari butik ternama yang harganya setara dengan gaji asistenku selama 3 bulan. Ia tampak begitu bahagia. Kebahagiaan yang tidak berasal dariku. Ia segera masuk ke kamar dan mengunci pintu. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Membuntuti putriku sendiri. Saat Tiara pamit untuk pergi ke kampus, aku sudah siap di dalam mobil sewaan yang tidak ia kenali. Aku mengikutinya dengan jarak aman. Jantungku berpacu seperti genderang perang. Namun, mobil Tiara tidak berhenti di gerbang universitas. Ia terus melaju menuju sebuah kawasan apartemen mewah di pusat kota. Aku memarkir mobilku di seberang jalan, memperhatikannya turun, dan disambut oleh seorang pria tinggi dengan setelan jas rapi. Meski dari kejauhan, aku mengenali postur itu. Bahu yang tegap, cara berjalan yang angkuh, dan senyum yang dulu pernah membuatku jatuh cinta, namun kemudian menghancurkanku. Itu benar-benar Bram. Mereka tidak tampak seperti ayah dan anak yang baru bertemu kembali. Bram merangkul bahu Tiara dengan sangat akrab.
dan Tiara menyandarkan kepalanya di bahu pria itu sambil tertawa lepas. Pemandangan itu lebih menyakitkan daripada pengkhianatan Bram di masa lalu. Aku merasa seperti orang asing yang mengintip kehidupan orang lain. Aku teringat semua malam saat aku bekerja lembur hingga pagi demi membayar sekolah terbaik untuk Tiara. Aku teringat semua air mata yang kutelan sendiri agar Tiara tidak pernah melihat ibunya lemah. Sekarang, dengan mudahnya Bram datang membawa tas mewah dan kata-kata manis untuk merebut semua itu. Aku segera memacu mobilku pulang. Sebelum mereka menyadari keberadaanku di dalam rumah yang sepi, aku terduduk di lantai dapur. Aku menyadari bahwa kondisi baik-baik saja yang kubanggakan selama ini hanyalah fata morgana. Musuhku bukan lagi sekadar mantan suami yang buruk, melainkan waktu dan kerinduan putriku yang telah dimanipulasi. Aku harus menyusun rencana. Aku tidak boleh gegabah. Jika aku langsung menyerang, aku akan menjadi pihak jahat di mata Tiara. Aku harus menyelamatkan putriku dari jeratan pria itu. Meski aku harus berpura-pura tidak tahu untuk sementara waktu. Pagi itu, aku terbangun dengan perasaan seolah-olah ada beban seberat gunung yang menindih dadaku. Aku harus bersikap normal. Aku harus menjadi Sari yang biasa, ibu yang perhatian dan tenang, padahal di dalam hatiku sedang terjadi peperangan besar. Aku berdiri di dapur, memotong buah-buahan dengan tangan yang sedikit gemetar, menunggu Tiara keluar dari kamarnya. Saat Tiara muncul, ia sudah rapi dengan pakaian olahraga yang mahal. "Ibu, aku pergi lari pagi sebentar ya di taman kota," pamitnya tanpa menatap mataku. "Ra, sarapan dulu, ibu buatkan kesukaanmu," tawarku, mencoba mencari celah untuk bicara. "Nanti saja, Bu. Aku sudah janji dengan teman," jawabnya singkat sambil melesat pergi. Begitu deru mobilnya hilang, aku segera menuju kamarnya. Aku tahu ini melanggar privasi, tapi keselamatan jiwanya lebih penting dari sekadar etika. Aku memeriksa laci mejanya yang tidak terkunci. Di sana, aku menemukan sebuah tablet digital yang masih menyala. Tampaknya ia lupa mematikannya karena terburu-buru. Aku membuka aplikasi pesan singkat yang terbuka di sana. Mataku membelalak. Percakapan antara Tiara dan Bram bukan hanya sekadar rindu seorang anak. Bram secara sistematis sedang mencuci otak Tiara. "Ibumu itu terlalu mengendalikanmu, Ra. Dia ingin kamu menjadi robotnya. Lihat saja bagaimana dia mengatur hidupmu sejak kecil. Kamu butuh kebebasan, dan ayah bisa memberikan itu semua," tulis Bram dalam salah satu pesannya. Tiara membalas, "Ibu memang sangat keras. Ya, terkadang aku merasa sesak. Terima kasih sudah mengerti aku. Namun, yang paling menghancurkan hatiku adalah pesan terakhir dari Bram semalam. Besok kita ke notaris ya. Ada dokumen warisan dari kakek yang harus kamu tanda tangani. Ini rahasia kita. Jangan sampai ibumu tahu, karena dia pasti akan mencoba mengambil bagianmu, seperti dia mengambil semuanya dariku dulu. Ini bukan sekadar reuni keluarga. Ini adalah penipuan terencana." Bram menggunakan luka batin Tiara untuk memuluskan jalannya, menguasai harta keluarga yang selama ini aku jaga untuk masa depan putriku. Dia memberikan madu berupa perhatian dan kemewahan, padahal di dalamnya ada racun yang perlahan mematikan rasa percaya Tiara padaku. Sore harinya, Tiara pulang dengan wajah yang sangat pucat. Ia tidak menyapa, langsung masuk ke kamar dan terdengar suara isak tangis yang tertahan. Aku mendekat ke pintunya, hendak mengetuk. Namun aku mendengar ia sedang menelepon seseorang. Aku takut. "Ya, bagaimana kalau ibu tahu aku sudah tanda tangan?" Ibu bilang, "Kakek tidak meninggalkan apa-apa. Kenapa ibu membohongiku?" Aku mematung di balik pintu. Bram telah berhasil menanamkan benih kebencian yang nyata. Dia membuatku terlihat seperti pembohong di mata anakku sendiri. Situasi ini jauh lebih berbahaya dari yang kubayangkan. Aku bukan hanya kehilangan kasih sayang putriku,
Tapi aku sedang melihat putriku terjun ke dalam jurang hukum yang bisa menghancurkan masa depannya. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas hamparan duri yang tak kasat mata. Aku terus memainkan peran sebagai ibu yang tidak tahu apa-apa. Meski setiap sel dalam tubuhku berteriak, ingin membongkar semua kepalsuan ini. Namun, aku sadar, jika aku meledak sekarang, Tiara akan semakin jauh, berlari ke pelukan pria yang telah meracuni pikirannya. Pukul 4 sore, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti tepat di depan butikku. Seorang pria turun dengan kacamata hitam yang sangat kukenal. Bram. Dia tidak lagi bersembunyi di apartemen atau taman kota. Dia cukup berani untuk menemuiku di tempat kekuasaanku. Sari, kau terlihat lebih tua sejak terakhir kali kita bertemu. Mungkin beban sebagai orang tua tunggal terlalu berat untukmu. Sapanya dengan nada meremehkan saat memasuki ruang kerjaku. Aku meletakkan pensil sketsaku, menarik napas panjang untuk menstabilkan detak jantung. Apa maumu, Bram? Jangan sebut-sebut soal menjadi orang tua setelah kamu menghilang selama 12 tahun. Bram tertawa pelan, suara yang dulu sangat kupuja, namun kini terdengar seperti derit pintu yang berkarat. Aku hanya ingin membantu. Tiara sudah besar. Dia butuh figur seorang ayah yang bisa memberikan dunia untuknya, bukan hanya tumpukan kain dan pola baju seperti ini. Jangan berani-berani menyentuh anakku dengan tangan kotormu, desisku. Menyentuhnya, Sari. Dia yang mendatangiku. Dia yang memohon padaku untuk menyelamatkannya dari kehidupanmu yang membosankan. Ucapnya sambil melangkah mendekat ke arah mejaku. Ia menjatuhkan sebuah salinan dokumen di hadapanku. Ini adalah kuasa hukum yang ditandatangani Tiara. Dia memberikan hak kepadaku untuk mengelola aset warisan kakeknya yang selama ini kau sembunyikan. Aku menatap dokumen itu. Tanda tangan di sana memang milik Tiara lengkungan huruf T yang sering kami latih bersama saat dia masih kecil. Hatiku hancur berkeping-keping. Kau memanipulasi anak kecil untuk mendapatkan harta yang bukan milikmu. Suaraku bergetar karena amarah yang kutahan. Dia bukan anak kecil lagi, Sari. Dia sudah dewasa dan dia sudah memilih. Oh, dan satu hal lagi. Bram mendekatkan wajahnya, membisikkan kata-kata yang membuat darahku serasa membeku. Jika kau mencoba menghalangiku, aku akan memastikan Tiara sendiri yang akan membawamu ke pengadilan karena penggelapan aset warisannya. Pikirkan itu baik-baik. Dia berlalu pergi, meninggalkan aroma parfum mewahnya yang menyesakkan dada. Aku jatuh, terduduk. Ini bukan lagi sekadar perebutan kasih sayang. Bram telah memasang jerat hukum yang sangat rapi, menggunakan putri kesayanganku sebagai ujung tombaknya. Aku terjepit di antara rasa cinta pada anakku dan kenyataan bahwa anakku kini menjadi senjata yang digunakan ayahnya untuk menghancurkanku. Aku menatap dokumen di atas meja kerja dengan pandangan nanar. Kalimat demi kalimat di sana terasa seperti tali yang perlahan melilit leherku. Bram tidak main-main. Dia telah menyiapkan skenario ini dengan sangat matang, memanfaatkan celah hukum dan kenaifan Tiara yang haus akan sosok ayah. Malam itu, butik sudah sepi. Para penjahit dan asistenku sudah pulang. Namun, aku tidak sanggup untuk beranjak. Tiba-tiba, pintu kaca butik terbuka kasar. Tiara berdiri di sana dengan wajah yang memerah. Matanya sembab, tapi ada kobaran amarah yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kenapa ibu tidak pernah jujur padaku tentang warisan kakek? Teriaknya tanpa basa-basi. Aku berdiri, mencoba mendekatinya. Ra, dengarkan ibu dulu. Warisan itu bukan untuk sekarang. Itu adalah amanah untuk masa depanmu saat kamu sudah cukup dewasa untuk mengerti bahwa harta bisa menjadi kutukan di tangan yang salah. Cukup dewasa? Ayah bilang, aku sudah dewasa. Ibu hanya ingin menguasai semuanya sendiri kan? Ibu takut kalau aku punya uang sendiri, aku tidak akan bisa ibu atur lagi.
Tiara mulai melempar tas kecilnya ke lantai. Ayahmu berbohong, Tiara. Dia hanya menginginkan uang itu untuk membayar yuteng-yuteng bisnisnya yang hancur. Dia tidak peduli padamu. Suaraku naik satu nada. Sebuah kesalahan yang langsung kusesali. Jangan hina ayah. Setidaknya, ayah tidak pernah menyembunyikan kenyataan dariku. Ayah bilang, ibu yang memaksa dia pergi 12 tahun lalu, karena ibu ingin memiliki semua aset keluarga sendirian. Aku terpaku. Fitnah itu begitu keji. Bram memutarbalikkan kenyataan bahwa dia pergi karena berselingkuh dan membawa lari uang tabungan kami. Menjadi cerita di mana aku adalah sosok yang rakus dan kejam. Sari, biarkan dia memilih jalannya sendiri. Suara itu muncul dari balik pintu yang masih terbuka. Bram berdiri di sana dengan senyum kemenangan. Dia masuk ke dalam butikku, tempat yang dulu dilarang keras untuk ia injak. Ia merangkul bahu Tiara yang sedang terisak. Ayo Ra, kita pergi dari sini. Tempat ini hanya penuh dengan kebohongan. Ajak Bram lembut. Tidak, Tiara, jangan pergi. Aku mencoba menahan lengan putriku. Namun, Tiara menepis tanganku dengan kasar. Jangan sentuh aku akan tinggal bersama ayah. Besok, pengacara ayah akan mengirimkan surat resmi. Aku ingin semua hakku diberikan sekarang juga. Mereka berbalik dan melangkah keluar, meninggalkan aku yang luruh di lantai butik yang dingin. Aku melihat bayangan mereka menjauh di bawah lampu jalan yang temaram. Dalam satu malam, aku kehilangan segalanya. Kepercayaan putriku, kedamaian hidupku, dan reputasi yang kubangun selama belasan tahun kini terancam oleh tuntutan hukum dari darah dagingku sendiri. Inilah puncak dari konflik awal kami. Aku menyadari bahwa berbicara baik-baik tidak akan lagi mempan. Bram telah memulai perang. Dan jika aku tidak melawan dengan cara yang lebih cerdas, aku akan kehilangan Tiara selamanya. Rumah besar itu kini terasa seperti gua yang dingin dan asing. Setiap sudutnya menyimpan bayangan Tiara. Tawanya di ruang makan, aroma parfumnya di lorong, dan suaranya yang biasanya memanggilku setiap pagi. Kini, yang tersisa hanyalah hening yang menyakitkan. Namun, di dalam kesunyian itu, aku tidak membiarkan diriku larut dalam kesedihan. Aku berdiri, menyeka air mata terakhir, dan menyalakan lampu ruang kerja. Aku tidak akan membiarkanmu menang. Bram, tidak kali ini, bisikku pada kegelapan. Tujuanku kini sudah bulat. Aku harus membongkar kedok Bram sebelum dia berhasil mencairkan aset warisan itu dan menghilang lagi, meninggalkan Tiara dalam kehancuran. Namun, rintangannya sangat berat. Tiara telah menutup semua akses komunikasi. Dia memblokir nomorku dan akun media sosialku. Aku dianggap sebagai musuh oleh putriku sendiri. Langkah pertamaku adalah menghubungi seorang kawan lama yang bekerja sebagai konsultan keuangan independen. Aku perlu tahu persis apa yang sedang diincar Bram. Melalui sebuah pertemuan rahasia di sebuah perpustakaan kota yang sepi, aku mendapatkan informasi yang mengejutkan. Sari, aset yang ditinggalkan ayahmu bukan hanya uang tunai. Ada sebidang tanah luas di pinggiran kota yang baru saja masuk dalam zona pengembangan pemerintah. Nilainya melonjak 10 kali lipat. Jelas Pak Haris, kawan lamaku itu. Aku tertegun. Pantas saja Bram begitu gigih. Dia bukan hanya ingin bertahan hidup, dia ingin menjadi kaya raya dalam semalam dengan menjual masa depan Tiara. Tanah itu adalah satu-satunya peninggalan kakek Tiara yang diniatkan untuk membangun yayasan pendidikan atas nama Tiara suatu saat nanti. Tapi ada satu masalah, Sari. Lanjut Pak Haris dengan wajah serius. Bram sudah mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mempercepat pembagian warisan dengan alasan kau tidak kompeten mengelola aset karena bisnis butikmu sedang goyah. Aku mengepalkan tangan di bawah meja. Bram menyerangku dari dua sisi. Secara emosional melalui Tiara dan secara profesional melalui rumor bisnis. Benar saja, beberapa hari ini
Beberapa pelanggan tetapku tiba-tiba membatalkan pesanan mereka tanpa alasan yang jelas. Aku yakin Bram menyebarkan fitnah bahwa butikku sedang diambang kebangkrutan. Rintangan ini terasa seperti tembok beton yang tinggi. Aku harus menyelamatkan bisnisku sekaligus menghentikan proses hukum itu. Namun, bagaimana aku bisa melakukannya jika Tiara adalah saksi utama yang menyatakan bahwa aku adalah ibu yang buruk? Malam itu, aku mulai menyusun strategi. Aku harus mendapatkan bukti bahwa Bram sedang terlilit utang besar. Jika aku bisa menunjukkan pada pengadilan dan pada Tiara bahwa motivasi Bram adalah uang, bukan kasih sayang, mungkin aku punya kesempatan. Aku harus mulai masuk ke dalam dunia Bram yang gelap. Dunia yang selama 12 tahun ini aku hindari dengan saksama. Langkah pertama untuk meruntuhkan tembok kebohongan Bram adalah dengan mengumpulkan bukti nyata. Aku tidak bisa hanya mengandalkan prasangka. Aku harus membuktikan bahwa pria itu sedang dikejar oleh masa lalunya sendiri. Dengan bantuan seorang rekan lama, aku mendapatkan informasi bahwa Bram sering terlihat di sebuah klub bisnis eksklusif yang dikenal sebagai tempat para pengusaha bermasalah melakukan transaksi di bawah meja. Aku memutuskan untuk datang ke sana. Tentu saja bukan sebagai Sari sang desainer ternama. Aku mengenakan wig hitam pendek, kacamata bingkai tebal, dan pakaian yang sangat biasa penampilan yang tidak akan pernah dilirik oleh orang-orang seperti Bram. Duduk di pojok kafe yang menghadap ke lobi klub tersebut, aku menunggu dengan sabar. Setelah 3 jam, sosok yang kunantikan muncul. Bram tidak sendirian. Dia bersama seorang pria berwajah keras yang tampak tidak sabar. Aku menajamkan pendengaran saat mereka melewati meja yang terletak tidak jauh dari tempatku bersembunyi. Aku butuh waktu 1 minggu lagi. Suara Bram terdengar rendah, namun ada nada ketakutan yang terselip di sana. Putriku sudah menandatangani dokumennya. Proses di pengadilan sedang berjalan. Begitu tanah itu cair, utangku padamu akan lunas beserta bunganya. Pria di hadapannya mencengkeram lengan Bram dengan kuat. 1 minggu. Bram, jika tidak, bukan hanya bisnismu yang tamat. Aku tahu di mana putrimu tinggal sekarang. Darahku serasa berhenti mengalir. Bram bukan hanya memeras Tiara. Dia menjadikan putri kami sebagai jaminan atas yutang-yutangnya kepada orang-orang berbahaya. Ini bukan lagi soal uang warisan. Ini soal nyawa dan keselamatan Tiara. Pria itu benar-benar monster yang mengenakan topeng pahlawan. Aku segera meninggalkan tempat itu dengan tangan gemetar. Aku harus memberitahu Tiara. Aku harus membuatnya sadar bahwa dia sedang berada di dalam kandang serigala. Namun, bagaimana caranya? Tiara tidak akan mau menemuiku. Dia sudah terlanjur menganggapku sebagai penghalang kebahagiaannya. Malamnya, aku mencoba mengirimkan pesan singkat ke nomor baru Tiara yang kudapatkan dengan susah payah. Ra, ibu tidak peduli soal uang itu, tapi tolong, menjauhlah dari Bram. Dia dalam masalah besar dan kamu dijadikan jaminannya. Ibu mohon, pulanglah. 1 jam kemudian, sebuah balasan masuk. Bukannya rasa syukur, justru kalimat ketus yang kudapat. Berhenti memfitnah ayah. Bu, ayah sudah menceritakan semuanya. Ibu hanya takut kehilangan kendali atas harta kakek kan? Jangan hubungi aku lagi, atau aku akan melaporkan ibu ke polisi atas tuduhan pelecehan. Air mata jatuh di layar ponselku. Rintangannya bukan lagi Bram, melainkan kebencian yang sudah mendarah daging di hati. Tiara. Dia telah sepenuhnya menjadi pelindung bagi orang yang justru akan menghancurkannya. Aku sendirian, dikejar waktu. Sementara ancaman terhadap putriku semakin nyata setiap detiknya, dunia seolah berkonspirasi untuk meruntuhkan pertahananku. Setelah pesan menyakitkan dari Tiara, badai berikutnya menghantam tepat di jantung usahaku. Butikku. Pagi itu, saat aku tiba di depan pintu butik, aku mendapati pemandangan yang membuat jantungku mencelos.
3 penjahit seniorku, orang-orang yang telah bersamaku sejak aku memulai segalanya dari sebuah garasi kecil, berdiri berjajar dengan wajah tertunduk. Ada apa ini? Kenapa kalian tidak segera masuk? Tanyaku dengan nada yang dipaksakan ceria. Ibu Ratna, yang paling senior di antara mereka, maju selangkah sambil memegang sebuah amplop. Maafkan kami, Bu Sari, tapi kami sudah mendengar kabar tentang masalah keuangan butik ini. Kami juga mendapat tawaran pekerjaan di tempat lain dengan gaji yang lebih stabil. Masalah keuangan itu hanya rumor. Siapa yang memberitahu kalian? Suaraku meninggi karena panik. Seorang pria bernama Pak Bram mendatangi rumah kami kemarin malam. Jawab Ibu Ratna pelan. Dia bilang butik ini akan segera disita karena gugatan hukum dari putri ibu sendiri. Kami punya keluarga yang harus diberi makan, Bu. Satu persatu mereka pergi, meninggalkan aku berdiri sendirian di depan pintu kaca yang biasanya penuh dengan pesanan gaun indah. Bram tidak hanya mencuri putriku, dia sedang memutus nadi kehidupanku. Dia ingin membuatku benar-benar tak berdaya sehingga aku tidak punya kekuatan finansial untuk melawannya di pengadilan. Tak berhenti di situ, sore harinya aku menerima surat dari bank. Pinjaman yang kugunakan untuk ekspansi butik tiba-tiba ditinjau ulang karena adanya laporan ketidakstabilan aset jaminan. Bram benar-benar menggunakan dokumen yang ditandatangani Tiara untuk menggoyang posisiku di bank. Aku terduduk di sofa ruang tamu yang kini terasa sangat luas dan sepi. Sahabat-sahabatku di kalangan sosialita pun mulai menjauh. Mereka takut terseret dalam skandal ibu yang digugat anak kandungnya. Teleponku tidak lagi berdering dengan tawaran kerjasama, melainkan dengan pertanyaan-pertanyaan penuh selidik yang menghakimi. Di tengah keputusasaan itu, aku menerima sebuah kiriman paket tanpa nama pengirim. Di dalamnya terdapat sebuah foto. Tiara sedang tertawa di sebuah restoran mewah bersama Bram dan 2 pria asing yang wajahnya terlihat sangat dingin, pria yang sama yang kulihat di klub eksklusif itu. Di balik foto itu tertulis pesan singkat. Waktu hampir habis. Pastikan kau tidak menghalangi proses tanda tangan pengalihan tanah minggu depan, atau putri cantikmu ini akan pergi jauh bersama kami. Pesan itu bukan dari Bram, melainkan dari orang-orang yang meminjamkan uang kepadanya. Bram telah kehilangan kendali, dan sekarang Tiara berada di tangan orang-orang yang tidak memiliki belas kasihan. Rintangan ini terasa mustahil untuk dilewati. Aku tidak punya staf, bisnisku terancam bangkrut, reputasiku hancur, dan putriku sendiri membenciku, sementara ia dalam bahaya maut. Namun, di titik terendah ini, sebuah percikan api muncul di dadaku. Jika aku kehilangan segalanya, maka aku tidak punya apa-apa lagi untuk ditakutkan. 1 minggu telah berlalu sejak butikku menjadi sunyi. Namun, di balik pintu rumah yang terkunci, aku tidak sedang meratapi nasib. Aku menghabiskan waktu berjam-jam mempelajari jadwal Bram melalui sisa-sisa koneksi yang masih setia. Aku tahu, hari ini adalah puncaknya. Pertemuan di sebuah hotel bintang 5 untuk penandatanganan pengalihan hak guna lahan peninggalan ayah. Ini adalah satu-satunya kesempatanku. Jika pena itu menyentuh kertas, maka tanah itu hilang, dan Tiara akan menjadi beban tak berguna bagi Bram yang artinya keselamatannya benar-benar terancam. Aku tidak datang sebagai Sari sang desainer. Aku menggunakan seluruh keahlianku dalam merancang busana untuk menciptakan penyamaran yang sempurna. Aku mengenakan seragam pelayan hotel yang kusewa dari seorang kenalan dengan nampan di tangan dan kepala tertunduk. Aku melewati penjagaan ketat di lantai 21. Di dalam ruang rapat pribadi yang mewah, aku melihat mereka. Bram duduk di ujung meja dengan senyum puas, dikelilingi oleh pria-pria berjas gelap yang tatapannya sedingin es. Di sampingnya, Tiara duduk dengan wajah yang tampak lelah. Lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan bahwa kehidupan bebas yang dijanjikan Bram tidak seindah bayangannya. Ayo, sayang,
Hanya satu tanda tangan lagi, dan kita bisa pergi berlibur ke luar negeri. Kita tinggalkan semua drama ibumu di sini, bujuk Bram dengan suara manis yang memuakan. Aku melangkah maju, berpura-pura menuangkan air ke gelas-gelas di atas meja. Tanganku bergetar saat melihat Tiara ragu-ragu memegang pena itu. Ayah, apakah ini banner-banner untuk yayasan kakek? Tanya Tiara pelan. Tentu saja. Tentu saja, ayah sudah mengaturnya. Cepatlah, para investor ini tidak punya banyak waktu, desak Bram. Nada suaranya mulai berubah menjadi tidak sabar. Saat itulah, aku sengaja menjatuhkan sebuah sendok perak tepat di depan Tiara. Saat aku membungkuk untuk mengambilnya, aku membisikkan kata-kata yang hanya bisa didengar olehnya. Lihat pria di sebelah kiri ayahmu, Ra. Dia bukan investor, dia penagih utang yang mencari ayahmu semalam. Tiara tersentak. Dia menatapku. Dan meskipun wajahku tertutup masker dan topi pelayan, mata kami bertemu. Ada kilatan pengenalan yang menyakitkan di sana. Dia menoleh ke arah pria yang kumaksud. Dan benar saja, pria itu sedang menatap Bram dengan pandangan mengancam, seolah siap menerkam jika uang itu tidak segera didapat. Ada apa, Tiara? Ayo, tanda tangan, bentak Bram. Kali ini, topeng kesabarannya benar-benar retak. Tiara meletakkan penanya. Aku ingin ke kamar mandi sebentar. Aku merasa mual. Tidak ada waktu. Tanda tangan, sekarang. Bram mencengkeram pergelangan tangan Tiara. Melihat itu, aku tidak bisa lagi menahan diri. Aku berdiri tegak, melepaskan topi pelayanku, dan menatap Bram dengan keberanian yang belum pernah kumiliki. Lepaskan dia, Bram. Permainanmu sudah berakhir. Seluruh ruangan menjadi sunyi. Pria-pria berjas itu berdiri. Suasana menjadi sangat tegang. Aku telah menetapkan tujuanku. Dan sekarang aku berdiri tepat di tengga-tengga rintangan paling berbahaya dalam hidupku. Ruangan itu mendadak terasa sempit. Napas Bram memburu. Wajahnya merah padam antara malu dan murka. Pria-pria berjas gelap di sekeliling meja saling pandang. Sementara Tiara mematung, menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara terkejut dan kebencian yang kembali tersulut. Ibu, apa yang ibu lakukan di sini? Ibu menguntitku. Sampai ke sini. Suara Tiara meninggi, bukan karena takut, tapi karena merasa privasinya kembali dilanggar. Ah, dengarkan ibu sekali ini saja. Pria-pria ini bukan rekan bisnis. Mereka adalah orang-orang yang mengejar utang ayahmu. Aku mencoba mendekat, namun salah satu pria bertubuh besar menghalangi langkahku. Bram tertawa sumir, mencoba menguasai keadaan. Kalian lihat, ini yang kukatakan. Mantan istriku sudah kehilangan akal sehatnya. Dia terobsesi menghancurkan hubunganku dengan putriku sendiri karena dia iri. Bram menoleh pada Tiara. Suaranya kembali melunak. Memanipulasi. Ra, dia bahkan rela menyamar jadi pelayan hanya untuk mengacaukan masa depanmu. Apa ini yang disebut cinta? Ibu, keluar sekarang juga. Tiara berdiri, menunjuk pintu dengan jari gemetar. Ibu selalu bilang ayah jahat. Tapi lihat siapa yang bertingkah seperti orang tidak waras sekarang. Tiara, lihat dokumen itu. Tanya mereka, siapa mereka sebenarnya? Teriakku putus asa. Namun, rencanaku gagal total. Bram jauh lebih licin. Salah satu pria berjas itu mengeluarkan kartu nama palsu yang sangat meyakinkan dan menunjukkannya pada Tiara. Nona Tiara, kami dari firma hukum internasional. Kami di sini hanya untuk memastikan hak Anda terlindungi. Ibu Anda hanya berusaha menakuti Anda agar aset ini tetap di bawah kendalinya. Tiara menatap kartu nama itu, lalu menatapku dengan pandangan paling dingin yang pernah kuterima seumur hidupku. Tanpa ragu sedikit pun, dia mengambil kembali pena yang tadi diletakkannya. Tidak, Rar, jangan. Goresan tinta itu terjadi begitu cepat. Tiara menandatangani dokumen pengalihan hak itu tepat di depan mataku. Sudah puas, Bu? Sekarang, biarkan aku tenang bersama ayah.
Silakan ibu kembali ke butik ibu yang kosong itu, ucap Tiara datar. Bram mengambil dokumen itu dengan mata berbinar kemenangan. Dia memberi isyarat kepada keamanan hotel. 2 orang petugas masuk dan memegangi lenganku. Aku diseret keluar dari ruangan mewah itu seperti seorang kriminal. Sementara di dalam, aku sempat melihat Bram memeluk Tiara. Sambil tersenyum ke arahku senyum seorang pemenang yang baru saja mendapatkan mangsanya. Aku dihempaskan di lobi hotel. Semua usahaku gagal. Tanah itu sudah berpindah tangan. Tiara semakin membenciku. Dan sekarang, aku tidak punya lagi bukti atau cara untuk menjangkaunya. Aku berdiri di trotoar, di bawah hujan yang mulai turun. Menyadari bahwa aku baru saja kehilangan satu-satunya kartu as yang kupunya. Kegagalan di hotel itu bukan hanya menghancurkan hatiku, tapi juga membakar jembatan terakhir yang menghubungkanku dengan Tiara. Aku pulang ke rumah dengan pakaian yang lembab karena hujan, hanya untuk menemukan sebuah mobil putih terparkir di depan gerbang. 2 orang pria berseragam rapi menungguku dengan ekspresi wajah yang datar. "Ibu Sari?" tanya salah satu dari mereka. "Kami dari tim kurator hukum. Kami membawa surat perintah penyitaan sementara atas rumah ini dan pembekuan aset butik Anda. Aku merasa seolah-olah seluruh pasokan oksigen di dunia ini tiba-tiba hilang. Atas dasar apa? Ini rumahku. Ini hasil keringatku." Gugatan dari Nona Tiara dan wali hukumnya, Tuan Bram. "Mereka menuduh Anda melakukan malpraktik pengelolaan aset keluarga yang mengakibatkan kerugian besar bagi ahli waris. Selama proses penyidikan, semua aset di bawah nama Anda harus diamankan." Aku tidak berteriak, aku tidak menangis. Aku hanya berdiri mematung saat mereka menempelkan segel di pintu butik kecil yang menempel pada rumahku. Tempat di mana aku merajut mimpi setiap malam kini dilarang untuk kuasuki. Aku hanya diizinkan mengambil 1 koper berisi pakaian dan keperluan pribadi. Malam itu, aku duduk di sebuah kamar hotel murah di pinggiran kota. Aku menatap 1 koper yang menjadi sisa hidupku selama 12 tahun terakhir. Bram benar-benar melaksanakan ancamannya. Dia tidak hanya mengambil tanah warisan itu, dia ingin menguburku hidap-hidap dalam kemiskinan dan kehinaan. Aku mencoba menghubungi pengacaraku, namun jawabannya sungguh menyakitkan. "Sari, posisi kita sangat lemah. Tiara sudah dewasa secara hukum, dan tanda tangannya di dokumen pengalihan itu sah." Bram menggunakan fakta bahwa bisnismu goyah sebagai bukti bahwa kau tidak kompeten. Kita butuh saksi kunci yang bisa membuktikan bahwa Bram melakukan pemerasan. Tapi siapa? Aku teringat pada pria-pria berwajah dingin di hotel itu. Mereka adalah saksi, tapi mereka adalah bagian dari kejahatan itu sendiri. Siapa yang akan membantuku sekarang? Sahabat-sahabatku sudah menghilang. Karyawanku sudah pergi. Putriku sendiri yang menarik pelatuk senjata yang mengarah ke jantungku. Saat itulah ponselku bergetar. Bukan pesan dari pengacara, tapi sebuah notifikasi dari akun media sosial Tiara yang tidak sengaja terbuka di tablet lamaku. Dia mengunggah foto koper-koper besar di sebuah bandara dengan keterangan babak baru, petualangan baru bersama satu-satunya orang yang jujur padaku. Selamat tinggal masa lalu yang menyesakan. Mereka akan pergi. Bram akan membawa Tiara keluar negeri setelah uang hasil penjualan tanah itu cair besok pagi. Dan sekali mereka melewati perbatasan negara, aku tidak akan pernah bisa melihat putriku lagi. Dia akan terjebak bersama monster itu tanpa ada yang melindunginya. Aku menyadari satu hal, semua usahaku secara legal dan formal telah gagal total. Aku tidak punya lagi harta, nama baik, maupun dukungan. Aku hanya memiliki diriku sendiri. Ini adalah titik di mana aku harus membuat pilihan paling sulit yang pernah ada. Melihat foto bandara itu, detak jantungku seolah berhenti. Bram tidak hanya ingin uangnya, dia ingin menghilangkan Tiara dari jangkauanku selamanya. Jika mereka terbang besok pagi,
maka habislah sudah. Aku terduduk di tepi ranjang hotel yang keras, menatap dinding yang mengelupas, menyadari bahwa aku sedang berada di persimpangan paling mengerikan dalam hidupku. Hanya ada satu cara untuk menghentikan mereka, tapi harganya sangat mahal. Aku harus melakukan sesuatu yang akan membuat Tiara semakin membenciku. Namun itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkannya. Aku mengambil ponsel dan menghubungi seseorang yang selama ini menjadi musuh bebuyutanku dalam dunia bisnis. Seorang makelar properti licik yang tahu segala selak-belak transaksi gelap di kota ini. Dia adalah satu-satunya orang yang punya koneksi dengan pria berjas gelap yang bersama Bram. Aku tahu apa yang kamu inginkan, Sari. Suara pria itu terdengar parau di telepon. Kamu ingin transaksi tanah itu dibatalkan. Tapi, apa imbalannya? Aku tidak bekerja demi kebaikan hati. Aku memejamkan mata. Air mata mengalir melewati pipiku. Aku akan menyerahkan seluruh hak cipta desain koleksiku yang akan datang. Aku akan menghilang dari dunia mode dan memberikan namaku untuk perusahaanmu. Ambillah semuanya, tapi gagalkan pencairan dana untuk Bram besok pagi. Kesepakatan yang menarik, katanya sambil tertawa kecil. Tapi itu tidak cukup untuk menghentikan orang-orang berbahaya itu. Mereka butuh uang tunai sekarang. Aku menarik napas panjang. Pilihan terakhir yang paling sulit itu kini ada di depan mataku. Aku punya satu simpanan terakhir, perhiasan peninggalan ibuku yang kusimpan di brankas rahasia yang tidak diketahui kurator. Nilainya cukup untuk menutupi bunga utang Bram. Ambil perhiasan itu, berikan pada mereka, dan pastikan mereka tidak membawa putriku pergi. Ini adalah harga dirinya. Ini adalah masa depannya. Dengan menyerahkan hak cipta desainnya, Sari tidak akan pernah bisa bekerja sebagai desainer lagi. Dia akan menjadi bayangan, namun dia tidak peduli. Dia lebih baik kehilangan kariernya daripada kehilangan nyawa putrinya di tangan penagih utang di luar negeri nanti. Setelah kesepakatan gelap itu dibuat, aku pergi menuju bandara, bukan untuk mencegat mereka dengan kemarahan, tapi untuk melihat dari jauh. Aku berdiri di balik pilar keberangkatan internasional, menyaksikan Tiara yang tampak gelisah, terus menoleh ke belakang, seolah mencari sesuatu yang hilang. Tiba-tiba, Bram didatangi oleh dua pria berjas gelap yang sama. Terjadi perdebatan sengit. Wajah Bram berubah pucat pasi. Transaksi tanahnya dibekukan karena adanya sengketa hak cipta desain yang baru saja kupindahkan. Dana yang dia harapkan tidak cair. Para penagih utang itu membawa Bram menjauh dari Tiara menuju parkiran. Tiara berdiri sendirian di tengah keramaian bandara, tampak bingung dan ketakutan saat ayahnya diseret pergi oleh rekan bisnisnya sendiri. Dia tidak tahu bahwa di balik pilar, ibunya baru saja menukar seluruh masa depannya demi menjatuhkan Bram dan menjaga putrinya tetap di tanah ini. Suasana bandara yang riuh mendadak terasa senyap bagi Tiara. Aku memperhatikan dari kejauhan, tersembunyi di balik kerumunan calon penumpang. Di sana, putriku berdiri mematung, menatap punggung ayahnya yang digiring paksa oleh dua pria berjas gelap menuju pintu keluar. Bram bahkan tidak menoleh ke belakang. Dia tidak memikirkan putrinya. Dia hanya memikirkan bagaimana caranya menyelamatkan kulitnya. Sendiri dari kemarahan para penagih utang itu, Tiara mencoba mengejar. Namun langkahnya terhenti oleh petugas keamanan bandara karena ia meninggalkan tasnya tanpa pengawasan. Ia berteriak memanggil ayahnya, namun suaranya tenggelam dalam pengumuman keberangkatan. "Ayah, ayah, tunggu!" Suaranya serak, penuh ketakutan. Aku mengepalkan tangan hingga kuku-kukuku memutih. Rasanya ingin sekali aku lari memeluknya. Namun aku tahu ini belum saatnya. Tiara harus melihat sendiri kenyataan ini tanpa campur tanganku. Dia harus merasakan bagaimana rasanya ditinggalkan oleh orang yang dia puja sebagai pahlawan. Beberapa menit berlalu. Tiara terduduk di kursi tunggu. Bahunya berguncang hebat. Ia mencoba menghubungi ponsel Bram
berkali-kali, namun tampaknya pria itu sudah mematikan perangkatnya atau mengganti kartunya. Semua janji tentang petualangan baru dan hidup bebas di luar negeri menguap begitu saja seperti embun di bawah terik matahari. Saat itulah Tiara membuka tas kecilnya, mencari sesuatu, mungkin dokumen atau uang. Namun wajahnya semakin pucat. Ia baru menyadari bahwa paspor dan semua dokumen penting yang ia tanda tangani dibawa oleh Bram. Dia tidak punya apa-apa sekarang, tidak ada tiket, tidak ada uang tunai, dan tidak ada ayah yang menjaganya. Di saat yang paling menyakitkan itu, Tiara mengeluarkan sebuah benda dari saku jaketnya. Itu adalah ponselnya. Dengan jari gemetar, dia mulai menggulir layar. Aku tahu dia sedang melihat foto-foto kami dulu, atau mungkin mencoba mencari keberanian untuk menghubungi satu-satunya orang yang selalu ada untuknya. Namun, egonya masih terlalu besar. Dia meletakkan kembali ponselnya dan menangkupkan wajah ke telapak tangan. Dia merasa terlalu malu untuk pulang, terlalu hancur untuk meminta maaf, dan terlalu lelah untuk berjuang sendirian. Inilah pilihanku yang paling sulit. Aku bisa saja membiarkannya merasa kehilangan sebentar lagi agar pelajarannya tuntas. Atau aku bisa melangkah maju dan mengambil risiko ditolak kembali. Namun, sebagai seorang ibu, melihatnya hancur seperti itu adalah siksaan yang lebih berat daripada kehilangan butik atau karirku. Aku menarik napas panjang, melepaskan masker penyamaranku, dan berjalan perlahan menuju kursi tunggu itu. Setiap langkah terasa seperti mendaki gunung yang sangat terjal. Aku berdiri tepat di hadapannya, bayanganku menutupi tubuhnya yang meringkuk. "Ra," panggilku lembut. Tiara tersentak. Dia mendongak, matanya merah dan sembab. Ada kilatan kemarahan sesaat, namun kemudian padam, digantikan oleh kerapuhan yang luar biasa. Dia menatapku, mencari-cari sisa kebencian di mataku. Namun dia hanya menemukan kasih sayang yang tidak pernah berubah. "Ibu," suaranya hampir tak terdengar. "Ini adalah puncak dari segala badai kami. Tiara telah kehilangan istana pasir yang dibangun Bram, dan sekarang dia berdiri di hadapan reruntuhan hidupnya sendiri." Tiara tidak bergerak. Dia menatapku seolah aku adalah hantu dari masa lalu yang paling ia hindari. Namun, saat sebutir air mata jatuh dari pelupuk matanya, seluruh pertahanannya runtuh. Dia berdiri dengan kaki lemas dan menubruk dadaku, menangis sejadi-jadinya di bahuku. Tidak ada kata-kata, hanya isak tangis yang menyisakan sebuah pengakuan dosa tanpa suara atas semua luka yang ia goreskan padaku. Aku memeluknya erat, mencium puncak kepalanya yang harum, mengabaikan tatapan orang-orang di bandara. "Ibu di sini, Ra. Ibu tidak akan kemana-mana," bisikku berulang kali. "Kami pulang bukan ke rumah kami yang dulu, melainkan ke kamar hotel kecil tempatku mengungsi. Rumah kami masih disegel, dan butikku masih di bawah pengawasan kurator. Namun, malam itu, di atas ranjang yang sempit, kami mulai bicara." Tiara menceritakan bagaimana Bram mengancamnya secara halus, mengatakan bahwa jika ia tidak menandatangani dokumen itu, orang-orang jahat akan menyakiti aku. Dia bilang dia ingin melindungimu dengan mengambil aset itu. "Bu," dia bilang, "ibu sedang dikejar utang dan dia ingin menyelamatkan kita." Tiara terisak. Aku sangat bodoh. Aku percaya padanya karena aku merindukannya. Aku membelai tangannya. "Bukan salah murah. Dia menggunakan kasih sayangmu sebagai senjata. Itu adalah kejahatan yang paling keji." Keesokan harinya, kami memulai perjuangan berat kami. Dengan bantuan pengacara yang kini mulai melihat titik terang, kami mendatangi kantor polisi untuk melaporkan penipuan dan manipulasi yang dilakukan. Bram, Tiara memberikan kesaksian dengan sangat berani, mengakui semua tekanan mental yang ia alami. Namun, tantangan terbesar adalah
kenyataan bahwa aku telah menyerahkan hak cipta desainku kepada makelar properti. Itu demi menyelamatkan Tiara. Aku harus menghadapi kenyataan bahwa aku tidak lagi bisa menggunakan namaku sendiri di dunia mode. Segala kemewahan yang dulu kami punya telah hilang. Ibu, maafkan aku. Gara-gara aku, ibu kehilangan segalanya, kata Tiara saat kami duduk di kantor polisi. Menunggu proses administrasi, aku menatapnya dan tersenyum tulus. Selama ibu memilikimu, ibu tidak pernah kehilangan segalanya. Barang-barang itu bisa dicari lagi. Tapi kamu tidak ada gantinya. Perjuangan untuk membersihkan nama kami baru saja dimulai. Kami menghadapi cibiran publik yang masih menganggap kami sedang bersandiwara. Namun, kali ini kami menghadapinya bersama. Kami bukan lagi dua orang yang dipisahkan oleh rahasia, melainkan sebuah tim yang sedang belajar untuk saling percaya kembali di tengah puing-puing kehidupan kami yang lama. Ruang sidang yang dingin itu terasa seperti medan perang terakhir bagi kami. Aku menggenggam tangan Tiara yang dingin, memberikan kekuatan lewat sisa keberanian yang kumiliki. Di seberang sana, Bram duduk dengan pengacara yang tampak tegang. Wajahnya tidak lagi seangkuh saat di hotel. Ia terlihat seperti tikus yang terpojok setelah pelariannya di bandara digagalkan oleh pihak berwajib karena dugaan penggelapan. Apakah saudari Tiara merasa dipaksa saat menandatangani dokumen ini? Tanya hakim dengan nada berwibawa. Tiara menarik napas panjang. Aku bisa melihat keraguan sesaat di matanya. Namun ia menoleh padaku. Aku mengangguk pelan. Ya, Yang Mulia. Suara Tiara terdengar jernih meski bergetar. Saya berada di bawah tekanan mental. Saya diberi informasi palsu bahwa ibu saya adalah seorang kriminal dan nyawanya terancam jika saya tidak menandatangani dokumen itu. Saya melakukannya demi melindungi ibu saya, bukan karena keinginan bebas saya. Bram mencoba menyela dengan suara yang dibuat-buat sedih. Tiara, anakku, kenapa kamu bicara begitu? Ayah melakukan ini untukmu. Cukup, Bram. Bram, tegur hakim dengan tegas. Pengacaraku kemudian menyajikan bukti pamungkas. Rekaman suara dari ponsel Tiara yang secara tidak sengaja merekam percakapan Bram dengan para penagih utang saat mereka berada di apartemen. Di sana terdengar jelas bagaimana Bram menyebut Tiara hanyalah tiket gratis untuk melunasi Yuting Yutania. Mendengar rekaman itu, Tiara menunduk, bahunya terguncang. Kebenaran itu memang pahit, tapi itu adalah obat yang harus ia telan agar benar-benar sembuh. Setelah perdebatan yang panjang dan melelahkan, hakim akhirnya mengetukkan palunya. Berdasarkan bakti-bakti yang ada, pengadilan memutuskan bahwa dokumen pengalihan hak guna lahan tersebut batal demi hukum karena adanya unsur penipuan dan intimidasi. Sebuah kelegaan luar biasa menyapu dadaku. Namun, perjuangan belum berakhir. Hakim juga memerintahkan agar aset rumah dan butik segera dikembalikan kepadaku. Meski status bisnisku masih harus diawasi karena sengketa hak cipta yang kulakukan dengan makelar properti itu. Saat keluar dari ruang sidang, Bram dikawal kembali oleh petugas. Ia menatap kami dengan penuh kebencian. Namun bagi kami, ia sudah tidak lagi memiliki kekuatan. Ia hanyalah bayangan dari masa lalu yang kini tidak lagi punya tempat di masa depan kami. Ibu, kita menang, tanya Tiara saat kami berdiri di tangga pengadilan. Menghirup udara luar yang terasa lebih segar dari biasanya. Kita mendapatkan keadilan, Ra. Tapi yang paling penting, ibu mendapatkanmu kembali, jawabku sambil merangkul bahunya. Kami tahu, secara materi, kami memulai hampir dari nol. Hak cipta karyaku masih berada di tangan orang lain, dan butikku perlu dibangun kembali dari sisa-sisa reputasi yang hancur. Namun, di atas puing-puing itu, kami mulai meletakkan batu pertama dari pondasi yang jauh lebih kokoh. Kejujuran, pintu butik terbuka,
dengan suara derit yang memilukan. Debu menari-nari di bawah cahaya matahari yang menembus jendela kaca yang kini kusam. Tidak ada lagi manekin dengan gaun mewah, tidak ada lagi gulungan kain sutra impor. Ruangan itu kosong, hanya menyisakan beberapa meja kayu dan sisa potongan benang di lantai. "Ibu, jangan sedih, kita bisa mulai lagi dari sini." Tiara menggenggam tanganku, mencoba menyalurkan semangat yang dulu sering kuberikan padanya. Aku tersenyum tipis. Masalah terbesarku bukan hanya ruangan yang kosong, tapi hak cipta namaku yang telah kuserahkan pada makelar properti itu. Aku tidak boleh lagi menggunakan nama Sari Atelier atau desain-desain yang telah kukerjakan selama 12 tahun. Secara profesional, aku adalah orang yang tidak memiliki identitas. "Ibu punya ide," kataku tiba-tiba. "Kita tidak akan membangun kembali Sari Atelier. Kita akan membangun sesuatu yang baru, sesuatu yang melibatkanmu." Selama beberapa minggu berikutnya, kami bekerja keras. Tiara ternyata memiliki bakat terpendam dalam bidang pemasaran digital yang selama ini tidak pernah kulihat. Kami tidak lagi menyasar kalangan elit yang penuh dengan penilaian sosial. Kami mulai membuat koleksi baru dengan bahan-bahan yang lebih sederhana, namun memiliki cerita. Kami menggunakan kain perca dari sesa-sesa butik dulu, menjahitnya menjadi aksesoris dan pakaian yang unik. Kami menamai label baru, kami, Akar dan Sayap. Tiara menjadi modelnya, dan dia sendiri yang mengelola akun media sosial kami. Dia menceritakan kisah di balik setiap jahitan tentang kehancuran, tentang penyesalan, dan tentang cara seorang ibu dan anak bangkit dari debu. Ternyata, kejujuran jauh lebih menarik daripada kemewahan palsu. Orang-orang mulai tersentuh dengan perjalanan kami. Puncaknya terjadi ketika seorang editor majalah gaya hidup ternama mendatangi butik kecil kami. "Kami mendengar tentang pengorbanan Anda untuk menyelamatkan putri Anda. Dunia mode butuh cerita seperti ini. Bukan hanya soal keindahan baju, tapi soal kekuatan di baliknya," katanya. Berita tentang kebangkitan kami viral. Pelanggan lama yang dulu menjauh mulai kembali. Kali ini bukan karena mereka ingin terlihat mewah, tapi karena mereka ingin mendukung perjuangan kami. Butik kecil kami yang dulu sepi, kini mulai dipenuhi dengan tawa dan harapan. Satu malam, saat kami sedang merapikan pesanan yang membludak, Tiara memelukku dari belakang. "Terima kasih, Bu. Karena Ibu kehilangan segalanya, aku justru menemukan jati diriku yang sebenarnya. Aku lebih bahagia menjahit bersama Ibu di sini daripada duduk di jet pribadi bersama Ayah." Aku mengecup tangannya. Resolusi ini bukan tentang kembalinya harta kami, tapi tentang pulihnya jiwa kami. Kami berhasil membuktikan bahwa cinta seorang ibu yang tulus tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh keserakahan manapun. Waktu seolah memiliki caranya sendiri untuk menghakimi setiap perbuatan. 3 bulan setelah kemenangan kami di pengadilan, sebuah berita muncul di surat kabar nasional. Bram telah dijatuhi hukuman atas berbagai tuduhan penipuan dan penggelapan dana. Tanpa harta peninggalan kakek Tiara yang ia incar, ia tidak punya kekuatan lagi untuk membayar pengacara mahal atau melarikan diri. Tiara membaca berita itu. Di sela-sela kesibukannya mengemas pesanan Akar dan Sayap, ia terdiam sejenak, menatap foto ayahnya yang kini mengenakan seragam oranye di balik jeruji besi. "Ibu, apakah aku jahat jika aku merasa kasihan padanya?" tanyanya pelan. Aku meletakkan gunting kainku dan duduk di sampingnya. "Itu artinya kamu masih memiliki hati yang baik, Ra. Merasa kasihan bukan berarti kamu harus kembali ke dalam genggamannya. Kasihan adalah bukti bahwa kamu sudah memaafkan. Tapi kamu juga sudah belajar untuk tidak menjadi korban lagi." Tiara mengangguk, lalu meletakkan koran itu di tempat sampah. Ia memilih untuk tidak lagi menoleh ke belakang. Baginya, sosok ayah yang ia rindukan selama 12 tahun itu
telah lama mati, digantikan oleh kenyataan pahit yang kini telah ia terima dengan lapang dada. Kehidupan kami mulai stabil. Meskipun aku tidak lagi menggunakan nama lamaku, label baru kami justru mendapatkan tempat spesial di hati masyarakat. Kami tidak lagi mengejar panggung mode di Milan atau Paris. Panggung kami kini adalah kejujuran di setiap helai benang yang kami jahit. Rumah kami sudah kembali. Namun, kami memutuskan untuk mengubah ruang tamu yang dulu kaku dan formal menjadi studio terbuka. Tempat para wanita yang pernah mengalami nasib serupa dengan kami bisa belajar menjahit dan berdaya secara ekonomi. Suatu sore, aku melihat Tiara sedang mengajar seorang remaja putri cara membuat pola dasar. Ia sangat sabar, sangat penuh perhatian. Saat itulah aku menyadari bahwa luka yang diberikan Bram tidak hanya menghancurkan, tapi juga menempa Tiara menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dan empati. Kami belajar bahwa kemewahan yang paling hakiki bukanlah pada saldo bank atau merek pakaian, melainkan pada kemampuan untuk tidur nyenyak di malam hari tanpa ada rahasia yang menghantui. Bram mungkin telah mengambil banyak hal dari kami, tapi dia tidak pernah bisa mengambil martabat yang telah kami perjuangkan kembali. Kesuksesan, akar dan sayap menarik perhatian industri fashion nasional lebih cepat dari yang kami duga. Suatu pagi, sebuah surat elektronik masuk ke kotak masuk. Tiara, sebuah tawaran beasiswa penuh untuk melanjutkan studi desain di sebuah sekolah ternama di Florence, Italia, yang bekerja sama dengan salah satu konglomerat mode yang dulunya adalah kompetitorku. Tawaran itu bukan sekadar pendidikan, itu adalah jalur cepat menuju panggung dunia yang dulu pernah aku impikan untuk Tiara. Ibu, lihat ini. Tiara menunjukkan layar tabletnya dengan mata berbinar. Namun binar itu segera meredup saat ia menatap tumpukan pesanan di sudut studio kami. Tapi bagaimana dengan butik kita? Bagaimana dengan ibu? Aku bisa melihat gejolak di matanya. Ini adalah ujian kesetiaan yang sebenarnya. Setelah semua yang kami lalui, Tiara merasa memiliki tanggung jawab moral untuk tetap di sisiku, membantu membangun kembali apa yang sempat hancur. Ra, dengarkan ibu. Aku menggenggam tangannya di atas meja potong. Ibu membangun akar dan sayap, bukan untuk mengikatmu di sini. Ibu membangunnya untuk menunjukkan padamu bahwa dari puing-puing pun kita bisa terbang. Italia adalah sayapmu. Tapi ibu sendirian lagi. Jika aku pergi, bisiknya sedih. Ibu tidak pernah sendiri sekarang. Kita punya komunitas. Kita punya kepercayaan satu sama lain. Jarak antara Jakarta dan Florence tidak ada apa-apanya dibandingkan jarak kebohongan yang pernah memisahkan kita dulu, kataku meyakinkannya. Malam itu, kami berdiskusi panjang. Tiara menyadari bahwa dengan pergi belajar ke sana, ia justru bisa membawa label kami ke tingkat yang lebih tinggi. Ia tidak lagi mengejar validasi dunia seperti yang diinginkan Bram dulu. Ia ingin membawa pesan tentang kekuatan ibu dan anak ke kancah internasional. Namun, sebuah rintangan kecil muncul. Pihak sponsor beasiswa tersebut ternyata memiliki hubungan bisnis dengan makelar properti yang memegang hak cipta namaku. Mereka memberikan syarat. Tiara boleh berangkat, asal aku tidak lagi mempermasalahkan sengketa hak cipta lama dan membiarkan mereka menggunakan desain lamaku secara permanen. Mereka mencoba memeras kami lagi, kali ini menggunakan masa depan Tiara sebagai taruhannya. Tiara yang sekarang jauh lebih bijak, tanpa bertanya padaku, ia membalas email tersebut. Ia menolak syarat tambahan itu. Ia menyatakan bahwa bakatnya tidak untuk dijual demi menetap nutupi pencurian intelektual. Kalau mereka menginginkanku karena bakatku, mereka harus menerimaku apa adanya. Jika tidak, aku akan tetap di sini menjahit bersama ibu, katanya dengan tegas saat menceritakan hal itu padaku keesokan harinya. Keberaniannya membuahkan hasil. Pihak sekolah di Italia tetap memberikan beasiswa itu
tanpa syarat tambahan, karena mereka lebih menghargai integritas dan karakter Tiara daripada urusan korporat yang kotor. Tiara membuktikan bahwa ia bukan lagi tiket bagi siapapun, melainkan nahkoda bagi hidupnya sendiri. 2 tahun telah berlalu. Bandara Internasional Soekarno-Hatta pagi ini terasa berbeda bagi Sari. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi persembunyian di balik pilar. Ia berdiri tegak di area kedatangan internasional dengan sebuah buket bunga matahari di tangannya. Pintu kaca terbuka dan sosok wanita muda dengan gaya yang elegan namun sederhana muncul. Tiara telah kembali. Ia bukan lagi gadis remaja yang rapuh dan mudah termakan kata-kata manis. Ia adalah seorang desainer muda yang baru saja menyelesaikan studinya dengan predikat terbaik di Italia. "Ibu," Tiara berlari dan memeluk Sari erat. Aroma parfum yang sama, namun pelukan yang jauh lebih mantap. Di dalam mobil menuju rumah, Tiara membuka sebuah kotak kecil. Isinya adalah sebuah bros perak berbentuk akar yang melilit sebuah sayap logo label mereka yang kini mulai dikenal di beberapa butik independen di Eropa. "Ibu tahu, di Florence, aku bercerita tentang seorang wanita yang rela menyerahkan seluruh nama besarnya demi menyelamatkan anaknya. Mereka tidak percaya ada kisah seperti itu di dunia nyata." Tiara tersenyum, menyandarkan kepalanya di bahu Sari. Sesampainya di rumah, kejutan menanti. Butik akar dan sayap kini telah berkembang. Bukan lagi sekadar tempat menjahit, tapi telah menjadi sebuah yayasan yang membantu wanita-wanita korban penipuan finansial dan KDRT untuk belajar mandiri melalui kerajinan tangan. Rumah yang dulu pernah disegel itu kini penuh dengan kehidupan dan harapan. Sari mengajak Tiara ke ruang kerja utama. Di sana tergantung sebuah gaun yang sangat indah kombinasi antara sutra Italia dan kain perca buatan komunitas mereka. "Ini adalah koleksi pertama yang akan kita pamerkan di Jakarta Fashion Week bulan depan, Ra, di bawah nama kita berdua," kata Sari dengan mata berkaca-kaca. "Bram, kabarnya ia masih menjalani sisa masa hukumannya. Ia menjadi bagian dari masa lalu yang kelam. Namun, kehadirannya dulu, secara ironis, telah menempa besi dalam jiwa mereka hingga menjadi pedang yang tajam dan perisai yang kokoh." Sore itu, mereka duduk di teras belakang sambil minum teh, menatap matahari terbenam yang menyiram taman dengan warna keemasan. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi ketakutan akan hari esok. "Dulu aku berpikir dunia ini tentang siapa yang paling kaya dan paling terkenal, Bu," ucap Tiara pelan. "Sekarang aku tahu, dunia ini tentang siapa yang tetap berdiri di sampingmu saat kamu tidak punya apa-apa." Sari menggenggam tangan putrinya. Penantian 12 tahun, pengkhianatan, kehilangan harta, dan air mata yang tak terhitung jumlahnya semuanya terasa sepadan. Karena pada akhirnya, ia tidak hanya menyelamatkan putrinya dari seorang penipu. Ia berhasil membangun sebuah ikatan yang tidak akan pernah bisa dipatahkan oleh siapapun lagi. Badai telah berlalu, dan di bawah langit yang cerah, Sari dan Tiara siap melangkah menuju masa depan yang mereka bangun dengan tangan mereka sendiri. Tamat. Terima kasih sudah mendengar cerita ini. Semoga Bunda semua suka sama ceritanya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.